Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim 'alaihi tasliman katsiran mazida. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Marilah senantiasa kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar ketakwaan, menjalankan perintah-perintah Allah, perintah Rasulnya, dan menjauhkan diri kita dari larangan-larangan Allah dan larangan-larangan Rasulnya. Dan tidak diragukan lagi, salah satu perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang bisa meningkatkan ketakwaan kita, perintah salat. Dan yang paling utama dari salat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salat 5 waktu. Dan Allah beserta Rasulnya menegaskan, bagi laki-laki yang baligh, yang tidak memiliki uzur, tidak memiliki halangan, maka hendaknya mereka datang sholat berjamaah di masjid di mana dikumandangkan adzan. Benar para ulama berselisih pendapat tentang hukum sholat berjamaah bagi laki-laki merdeka yang sudah balik. Namun tidak ada salahnya jamaah sidang sholat Jumat rahimani wa rahimakumullah, kita tilik kembali alasan-alasan para ulama kita, terutama alasan pendapat yang menyatakan bahwasanya sholat berjamaah di masjid wajib hukumnya bagi setiap laki-laki, karena ini adalah pendapat yang paling kuat. Jemaah sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat yang ke-102, memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar mendirikan salat berjamaah di waktu perang dalam keadaan takut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza kunta fihim fa aqamta lahum as-salat, dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka lalu kamu hendak mendirikan salat bersama-sama mereka, faltakum, maka hendaknya berdiri ta'ifatun minhum,
Di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan segolongan, sebagian, setengah dari pasukan hendaknya berdiri bersama. Wal ya'khudhu aslihatahum, hendaknya mereka membawa senjata dalam salat mereka. Fa idza sajadu falyakunu min waraikum, kalau mereka sudah selesai sujud, selesai rakaat pertama, hendaknya mereka kembali ke belakang. Wal ta'ti ta'ifatun ukhra, dan hendaknya kelompok yang lain yang belum sholat datang. Lam yusallu, yang belum sholat, fal yusallu ma'aka, maka hendaknya mereka sholat bersama. Jemaah sidang sholat Jumat rahimani wa rahimakumullah, Al-Imam Ibnu Munzir rahimahullahu ta'ala berkata, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kaum muslimin untuk sholat berjamaah di waktu perang, di waktu mereka takut diserang oleh musuh mereka. Ini menunjukkan bahwasanya dalam keadaan aman, sholat berjamaah itu lebih wajib ditegakkan. Kalau dalam keadaan perang saja diperintahkan oleh Allah untuk sholat berjamaah, apalagi dalam keadaan aman, tidak dalam peperangan. Jemaah sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala juga menjelaskan, seandainya sholat berjamaah di masjid itu sunnah hukumnya, niscaya alasan yang paling bisa diterima agar kaum muslimin tidak sholat berjamaah adalah alasan perang dalam keadaan takut diserang oleh musuh. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala tetap memerintahkan kaum muslimin sholat berjamaah walaupun dalam keadaan perang. Beliau kemudian melanjutkan, seandainya hukum sholat berjamaah itu fardu kifayah, cukup dikerjakan oleh sebagian kaum muslimin saja, niscaya ayat di surat An-Nisa ayat 102 ini hanya akan menyebutkan sholat sebagian saja, sekelompok pasukan saja yang sholat bersama Rasulullah SAW, yang lain menjaga. Tapi tidak demikian dalam ayat ini. Bahkan tatanan sholat diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala agar semua pasukan bisa sholat berjamaah. Ini menunjukkan bahwasanya tidak cukup sebagian yang sholat berjamaah, harus semua ikut. Jemaah sidang sholat Jumat rahimani wa rahimakumullah, di surat Al-Baqarah ayat yang ke-43 sangat jelas Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk ruku bersama orang-orang yang ruku. Warka'u ma'ar raki'in, dan ruku'lah bersama orang-orang yang ruku. Dan ini tidak bisa kita praktekkan kecuali kita sholat berjamaah di masjid. Kita akan ruku bersama saudara-saudara kita yang dalam keadaan ruku juga. Dalam hadis-hadis Rasulullah SAW perintah untuk sholat berjamaah sangat tegas sekali. Misalnya hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna asqala salati 'alal munafiqina salatal 'isya." Sesungguhnya salat yang paling berat untuk orang-orang munafik itu adalah salat Isya wa salatul fajri, dan salat subuh. Walau ya'lamuna ma fihima, seandainya mereka tahu apa yang ada dalam salat Isya dan salat subuh, la atauhuma walau habwan, niscaya mereka akan mendatangi masjid walaupun dalam keadaan merangkak. Siapa di antara kita yang datang ke masjid dalam keadaan merangkak? Tidak ada. Orang yang tidak bisa berjalan punya alasan yang kuat untuk tidak hadir sholat berjamaah.
Namun demikian Rasulullah SAW menyatakan, seandainya kita tahu pahala yang begitu besar di balik sholat berjamaah isya dan subuh, niscaya kita akan merangkak dari rumah kita kalau kita tidak bisa jalan. Kemudian beliau SAW melanjutkan sabda beliau, walaqad hamamtu an amura bis salati, saya sebenarnya punya keinginan kuat untuk memerintahkan para sahabat mendirikan sholat fatuqam, kemudian dikumandangkan iqamah, thumma amura rajulan yusalli bin nas, kemudian saya akan perintahkan salah seorang sahabat untuk jadi imam, thumma anṭaliqu ma'i birijalin ma'ahum hazbun min hatab, kemudian saya akan minta beberapa orang untuk pergi bersama saya membawa kayu bakar, ila qaumin la yashhaduna as-shalah, ke rumah orang-orang yang tidak hadir sholat berjamaah, fa uharriqu alaihim buyutahum bin nar, saya akan bakar rumah mereka dengan api. Hadisnya sahih, diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jemaah sidang sholat Jumat rahimani wa rahimakumullah, mari kita gambarkan seandainya Rasulullah SAW berdiri di hadapan kita memberikan ancaman seperti ini, adakah di antara kita yang tidak mau hadir sholat berjamaah? Adakah di antara kita yang berani tidak hadir sholat berjamaah? Jemaah sidang sholat Jumat rahimani wa rahimakumullah, mungkin akan ada yang bertanya, buktinya Rasulullah tidak membakar rumah para sahabat. Jawabannya para ulama berkata, Rasulullah SAW tidak membakar rumah para sahabat yang tidak hadir sholat berjamaah karena kemudaratannya tidak akan didapat hanya oleh orang yang tidak sholat berjamaah, tapi kemudaratan membakar rumah akan didapat oleh istri dan anak-anaknya. Karena kemudaratannya lebih besar, maka Rasulullah SAW membuat hukuman ini tidak dilaksanakan. Seandainya itu tidak memudaratkan istri dan anak, niscaya Rasulullah SAW akan melakukan. Karena beliau memakai kalimat walaqad hamamtu, saya sungguh sangat berkeinginan keras. Ini menunjukkan jemaah sidang sholat Jumat rahimani wa rahimakumullah, rumah-rumah kita ini tidak lebih berharga daripada sholat berjamaah, sekali sholat berjamaah. Kita punya rumah harganya 500 juta, 1 miliar, 2 miliar, tidak lebih berharga daripada sekali sholat berjamaah di masjid. Jemaah sidang sholat Jumat rahimani wa rahimakumullah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, bahwasanya suatu hari ada sahabat yang buta, nama beliau Ibnu Ummi Maktum, datang ke Rasulullah SAW dan minta izin, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innahu laysa liqa'idun yaquduni ilal masjid, wahai Rasulullah, saya tidak punya orang yang menuntun saya pergi sholat berjamaah ke masjid. Fasa'ala Rasulullah SAW ayyurakhisa lahu fayusalli fi baiti, beliau minta ke Rasulullah kasih saya keringanan supaya saya sholat di rumah saja, tidak sholat berjamaah di masjid. Farakhasalah, jawaban pertama Rasulullah SAW, ya sudah. Rasulullah SAW memberikan beliau keringanan. Falamma walla da'ahu, tapi ketika Ibnu Ummi Maktum sudah berpaling mau keluar dari ruangan Rasulullah SAW, Rasulullah SAW memanggil beliau. Faqal, Rasulullah SAW bertanya, hal tasma'un nida, apakah kamu mendengar suara adzan? Qala, sahabat Ibnu Ummi Maktum menjawab, na'am, iya Rasulullah, saya mendengar. Qala fa'ajib, Rasulullah SAW memerintahkan, kalau begitu tunaikan panggilan adzan. Orang buta, jemaah pengajian, jemaah sholat Jumat rahimani wa rahimakumullah, tidak punya penuntun,
Bukan seperti zaman sekarang ini yang jalannya lurus. Di zaman dahulu yang mungkin masih ada binatang-binatang buas, yang mungkin masih ada batu-batu yang tidak bisa disingkirkan di jalan. Kasihan orang buta. Rasulullah SAW memberikan keringanan, namun di akhir Rasulullah SAW meralatnya kembali. Walaupun buta datang ke masjid. Jemaah sidang sholat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu diriwayatkan dari sekian banyak sahabat, mereka sangat keras berpendapat tentang hukum sholat berjamaah. Misalnya sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu berkata, "Man sarrahu ay yalqa Allah gadan musliman falyuhafid ala haula'i salawat haitsu yunada bihin fa innahunna min sunanil huda." Barang siapa yang mau senang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala kelak dalam keadaan muslim, maka hendaknya dia menjaga salat-salat 5 waktu ini di tempat salat itu dikumandangkan panggilannya. Karena sholat berjamaah itu termasuk petunjuk Nabi kita. Wa innakum law shallaitum fi buyutikum kama yusalli hadzal mutakhallif fi baitihi la taraktum sunan nabiyikum. Dan sesungguhnya jika kalian sholat di rumah kalian seperti orang yang tidak hadir sholat berjamaah ini, niscaya kalian terhitung sebagai orang yang meninggalkan sunnah petunjuk Nabi kalian. Walau annakum taraktum sunnata nabiyyakum la dalaltum. Dan seandainya kalian meninggalkan petunjuk Nabi kalian, niscaya kalian akan tersesat. Wa ma min rajulin, tidak ada seorang pun yatatahhar, bersuci kemudian dia bersuci dengan baik, datang ke masjid, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mencatat baginya setiap langkahnya itu satu kebaikan. Dan dengan setiap langkahnya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat bagi dia satu derajat. Dan dengan setiap langkahnya Allah Subhanahu wa taala akan menghapus baginya satu keburukan. Walaqad ra'ayna, beliau berkata, kami melihat dulu di zaman para sahabat, wa ma yatakhallafu anha illa munafiq. Tidak ada orang yang tidak hadir sholat berjamaah kecuali orang munafik. Di zaman Rasulullah SAW, kalau ada orang yang tidak hadir sholat berjamaah, dicurigai sebagai orang munafik. Jemaah sidang sholat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, sahabat Abdullah bin Mas'ud berkata, "Man sami'an nida," barang siapa yang mendengar panggilan falam yujib, kemudian dia tidak datang min ghairi udrin, tanpa alasan yang syar'i, fala sholatalah, maka tidak ada sholat bagi dia. Ini pendapat beliau, bukan hadis Rasulullah SAW. Begitu juga sahabat Ali radhiyallahu taala anhu juga berpendapat, la salata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak ada salat bagi tetangga masjid kecuali di masjid. Ketika beliau ditanya siapa tetangga masjid, yaitu orang yang mendengar panggilan azan. Sahabat Al Hasan bin Ali juga berpendapat demikian, bahwasanya orang yang salat sendiri di rumahnya, pahala salatnya tidak melewati kepalanya, tidak sampai ke Allah Subhanahu wa taala. Ini pendapat para sahabat yang barangkali bisa ditinggalkan, bisa diambil. Akan tetapi sebelumnya kita sudah mendengar hadis-hadis Rasulullah SAW yang kita tidak punya alasan dan tidak boleh meninggalkan hadis-hadis Rasulullah SAW. Jemaah sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita petunjuk sehingga kita semua mudah melangkahkan kaki kita menuju masjid Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi maktafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Jemaah sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tumul iqamah, jika kalian mendengarkan iqamah, famshu ila sholati wa alaikum bisakinati wal waqar." Hendaknya kalian mendatangi salat di masjid tapi dengan cara yang tenang, jalannya tidak gerasa-gerusu. Wala tusri'u, jangan cepat-cepat jalannya. Fama adraktum fasallu, apa yang kalian dapati salatlah. Wa ma fatakum fa'atimu, dan apa yang kalian lewatkan sempurnakan salat kalian. Begitu juga Rasulullah SAW bersabda, "Man akala sauman aw basalan," barang siapa yang makan bawang putih atau barang merah, falyatazilna, maka hendaknya dia jauh dari kami. Aw qala falyatazil masjidina, atau dalam sabda yang lain beliau SAW bersabda, atau hendaknya dia tidak ke masjid. Falyaqud fi baiti, maka hendaknya dia duduk di rumahnya saja. Artinya jangan membawa bau-bau yang mengganggu di masjid Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala inna kullukum munajin rabbah," sesungguhnya kalian ini semua bermunajat kepada Rabb kalian. Fala yu'dhiyanna ba'dukum ba'dha, maka jangan sekali-kali seseorang mengganggu orang lain dalam munajatnya. Wala yarfa'u ba'dukum ala ba'din bil qira'ah, janganlah sebagian di antara kalian mengangkat suara bacaannya mengganggu yang lainnya. Jemaah sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, masjid adalah tempat kita beribadah dengan tenang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jaga kehormatan dan kewibawaan masjid Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang selalu bertakwa. Akhirnya marilah kita berselawat kepada junjungan kita, Nabi kita yang selalu mengajarkan kepada kita kebaikan dan mewanti-wanti kita dari segala macam keburukan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'a minhum wal amwat. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adhillal syirka wal musyrikin wa ahmi hawzatad din. Allahumma aminna fi awqanina wa aslih a'immatana wa wulata umurina wa dullahum ala tauhidik wa dullahum ala ittiba'i sunnati nabiyyika ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aminna yawma tafza'ul khalaiq. Allahumma aminna yawma tahsyuru ibadak. Allahumma aminna yawmal qiyamati ya rabbal alamin waghfir lana dhunubana wa qina adzaban nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un wa aqimus shalah.